Kamera, roll action. Sobat JCN Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan salah satu dokter dari klinik Eliasmin, dokter kandungan, dokter Esi Octavian SPOG. Halo dok. Halo Kang Taufik. Apa kabar dok? Sehat? Gimana Sehat. Kang Taufik? Alhamdulillah. Gimana COVID nih dok? Masih PPKM ya? Masih PPKM. Iya. Dok, ini kan pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun, terus boleh gak sih dok, kalau penyelenggaraan nikah di pandemi COVID ini? Nikah maksudnya berimbas kepada kehamilan kali ya? Iya, betul. Karena kan banyak sekali nih sekarang semuanya dilarang. Iya. Terus kemudian penyelenggara pernikahan juga masih banyak gitu kan. Iya. Dok, otomatis kan angka kehamilan nih meningkat nih karena banyak PPKM di rumah terus dok. Karena pandemi itu dok, boleh nggak hamil di tengah pandemi ini dok? Hamil di tengah pandemi sebenarnya dulu kalau terutama untuk program-program hamil itu ditunda oleh kita sebagai objin. Namun pada beberapa orang yang sudah infertilitas, kalau tunda lagi, kapan lagi dia hamil ya? Jadi ya sekarang sih sudah boleh hamil, tapi sesuai dengan protokol kesehatan kayak gitu. Bagaimana sih dok menjaga kehamilan di tengah pandemi? Kan tadi dibolehkan, terus otomatis bagaimana sih cara menjaga nih? Sebenarnya untuk saat ini ya, untuk mulai dari bulan Juli 2021 ini, angka ibu hamil yang terinfeksi virus corona tuh udah mulai tinggi kayak gitu. Kalau dulu kita bisa lihat di akhir 2020 itu datang pulang, kemudian angka ICU-nya juga rendah kayak gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini ternyata angka pasien yang hamil kemudian terinfeksi corona itu di kamar ICU itu tinggi gitu. Berarti termasuk kategorinya rentan ya? Iya, ibu hamil itu benar rentan. Dan sekarang karena ada baru ini kan virus baru ya. Iya. Jadi kita kalau virus baru ini kan penelitiannya masih jarang karena sampelnya juga sedikit gitu. Iya. Nah, baru-baru ini tuh penelitian mengatakan bahwa kalau hamil dengan corona itu malah dia kayak ada proses inflamasi, proses peradangan yang besar-besaran gitu. Jadi melebihi dari orang-orang yang tidak hamil. Makanya hamil merupakan sebuah kayak dipertahankan salah, gak dipertahankan juga bayinya masih kecil kadang kan, hamilnya masih kecil gitu. Iya, tinggi banget resikonya dok ya. Iya. Terus dok, jika sedang hamil terus kemudian ini kan varian ini jenis, tadi dokter bilang kan jenis virusnya baru ya. Terus mutasi varian juga sekarang macam-macam, ada Delta, ada apa lagi, pokoknya banyak lah variannya. Terus ketika ibu itu hamil terus terinfeksi positif, itu bagaimana sih dok penanganannya dok? Penanganannya sebenarnya sama ya. Ada yang berat, severe, ada yang ringan. Kemudian obat-obatannya juga tergantung ringan atau berat seperti itu. Kalau ringan sebenarnya isoman masih tetap dianjurkan, isoman. Cukup ya minum vitamin D, vitamin C, kemudian obati gejala secara simptomatik, artinya kalau batuk dikasih obat batuk, kemudian diberikan antibiotik, bahkan antivirus di rumah juga bisa. Dok, kalau kita ngelihat itu kan obat-obatan COVID itu kan dosisnya tinggi semua kan. Itu bagaimana dok terkait dengan kondisi janin di dalam? Terkait dengan obat-obatan COVID itu penelitiannya udah mulai berlangsung nih. Jadi ada obat termasuk obat antivirus ya. Antivirus juga ada yang aman buat bayi, ada yang nggak aman gitu. Tapi dokter tahu kok. Jadi kalau dikonsulin ke dokter, balik ke ahlinya maksudnya. Ya. Dok, ini mitos atau fakta ya? Maksudnya ketika ibu hamil terus terinfeksi positif, maka kemudian janin ketika lahir, janin itu termasuk mendapatkan imun spesial. Iya, antibodi Antibodi spesial. Itu fakta ya dok?
Iya, jadi kalau dari yang kita lihat saat ini, karena ibunya pun sudah dapat antibodi, jadi kan kalau ada virus masuk nih, istilahnya antigen ya itu ya. Sama kayak orang kalau masuk ke rumah kita kan kita ada perlawanan tuh, istilahnya satpam-satpamnya atau apa. Nah itu tuh keluar gitu, itulah bentuk antibodi. Berarti imun sama kayak satpam ya dok? Ya benar. Ya istilahnya prajurit gitu ya. Nah keluar semua. Nah antibodi ini ternyata dia dapat melalui sawar plasenta. Jadi dikirim gitu ke bayi gitu. Sehingga bayi-bayi berkemungkinan setelah lahir akan mendapatkan antibodi tadi. Sudah dapat secara alamiah. Berarti udah proses alamiah sendiri ya? Iya, seperti yang kita kayak vaksin lah. Berarti termasuk generasi khusus itu dok ya? Pasca pandemi ini ya? Iya, generasi anak-anak yang COVID-19 ya, sudah ada. Bukan K-pop lagi tuh. Oke. Ada ini nggak dok ya? Ada obat khusus nggak untuk menguatkan imunitas ibu hamil termasuk terhadap janinnya? Iya, sebenarnya sama. Kalau kita bicara soal imunitas, sebenarnya sama yang hamil atau yang tidak hamil. Terutama sih kalau mencegah corona sama ya vitamin D. Dan ternyata sekitar separuh dari ibu hamil, 50%-nya itu ternyata defisiensi vitamin D kalau dicek di laboratorium. Masalahnya kadang ibu hamil ini dia nggak cek kadar vitamin D tadi gitu. Nah vitamin D itu bahkan dibutuhkan tadi dalam dosis yang lebih besar, 1.000, 5.000 seperti itu untuk mencegah terjadinya kalau kita terinfeksi ibaratnya nggak sampai jadi penyakit gitu. Kan kita bisa terkena, bisa OTG, dan bahkan bisa sampai yang ke ICU kan. Tapi orang-orang yang dengan beberapa penelitian bilang orang-orang yang dengan vitamin D tinggi dia bisa tidak terjadi infeksi doang tapi tidak terjadi penyakit gitu. Intinya sih nggak boleh stres ya dok ketika itu boleh. Juga penting tuh. Karena kan biasanya kalau lagi hamil ini kan sensitivitasnya termasuk tinggi ya, artinya untuk menjaga kehamilan gitu ya. Iya benar. Kalau kan ragam nih dok kondisi personal ibu mengandung itu kan berbeda-beda ya. Artinya misalkan ada yang komorbid, terus ada yang misalkan kena placenta previa atau placenta previa totalis gitu kan, itu bagaimana penanganannya dok? Iya memang kalau ditilik dari kasus-kasus yang di rumah sakit itu memang dia akan lebih berat bila ada kehamilan dengan komorbid gitu. Tapi komorbid yang dimaksudkan di sini adalah bila dia ada diabetes mellitus gestasional, artinya ada penyakit diabetes saat kehamilan, atau ada hipertensi, tensi tinggi, kemudian yang paling sering biasanya obesitas. Itu yang biasanya rentan terjadi lebih buruk ketika dia mendapat virus corona. Tapi kalau tadi kayak kelainan anak, istilahnya cuman anatomi plasenta kan, kayak previa atau plasenta letak rendah atau bayinya kelainan posisi, itu sebenarnya tidak berpengaruh langsung ya dengan gitu. Ini ya. Dok, di studio ini banyak juga loh dok yang hamil karena pandemi ini. Lihat perutnya, tapi nggak pernah diperiksa nih dok. Perutnya gede-gede. Itu apalagi yang itu dok. Dok, ini kehamilan itu kan sama kayak kita kuliah ya. Dari trimester 1, 2, 3 sampai 4 ya dok ya. Posisi paling sampai 3 ya. Posisi paling rentan terkait dengan kehamilan di tengah pandemi itu di trimester berapa? Atau semua semester itu trimester itu sebenarnya sama, semua trimester berisiko ya. Iya. Tapi kalau dari yang saya baca-baca di penelitian juga kehamilan kurang lebih sekitar trimester 2 dan 3 itu lebih banyak daripada trimester 1. Karena gini, kalau trimester 1 kan istilahnya masih belum bergejala, istilahnya kayak kehamilannya itu belum besar. Kemudian sistem pembuluh darah yang berubah itu ya juga belum terjadi maksimal kayak gitu.
ketika dia sudah trimester 2 atau 3, itu kan paling banyak sih sebenarnya 3, karena 3 itu kan udah mau deket lahiran. Sedangkan kenapa sih banyak pada trimester 3 dok daripada trimester 1 atau 2? Karena biasa trimester 3 nih orang mau lahiran nih. Nah syarat sekarang, kalau dulu kan cek darah lengkap doang kan, terus sama cek urin kayak gitu. Di masa pandemi ini setiap orang mau lahiran sekarang tambah 1, yaitu cek swab antigen. Swab antigen. Nah makanya banyak terjaring di situ sebenarnya. Orang-orang mau lahiran yang dia OTG atau dia terpaksa sesar di rumah sakit, akhirnya di swab dan ternyata banyak yang positif kayak gitu. Orang awam kan banyak yang nggak tahu nih dok, dikiranya trimester pertama itu yang justru rentan kan, karena biasanya trimester pertama itu kan ada bawaan masing-masing, ada yang muntah-muntah. Ini dulu muntah-muntah nih dok waktu ini muntah terus ya. Nah jadi kan biasanya bawaan fisik personal ibu itu kan beda-beda ya dok. Biasanya trimester pertama itu ada yang apa sih bahasa kita tuh ngidam ya? Ada ngidam, ada itu justru malah aneh ya dok. Itu tadi nggak bisa juga kita katakan bahwa trimester 1 mungkin tidak sedikit berpeluang kena, nggak bisa juga karena nggak pernah ada dilakukan screening gitu. Kita terutama melakukan screening kan kalau dia datang ke rumah sakit atau dia bergejala. Sampai saat ini sih yang terbanyak di screening yaitu trimester 3 mau deket lahiran. Oke. Kalau tantangan sendiri dok, tantangan dokter apa dan kesulitan ketika persalinan itu seperti apa dok? Wah, sulit. Sulit. Jadi ibu-ibu jangan harus corona deh, dok. Jangan harus corona. Pakai APD, pakai. Jadi terutama nih kalau dia persalinannya operasi ya jatuhnya ya kalau corona. Jangan corona atau jangan hamil dulu nih dok. Kalau jangan hamil itu susah nih. Apalagi PPKM nih dok. Di rumah aja. Kalau menjelang trimester akhir kan kalau dari kita baca itu sebenarnya kalau dari kita terserang virus corona dia akan menghilang sekitar 14 hari kan. Jadi kalau kira-kira ibu-ibu mau mau lahiran 14 hari kayaknya jangan kemana-mana deh. Biasanya kan ada rentang waktu berapa hari? 10 hari sebelum sama 10 hari sudah kalau di penanggalan ya dok ya. Ya benar. Itu, maksudnya taksiran persalinannya. Taksiran persalinan. Nah itu kalau ditambah 14 hari nanti malah keluar duluan gimana tuh dok? Pada saat biasanya kalau dari hari taksiran persalinan itu kita udah siap-siap melahirkan tuh di 2 minggu sebelum. Nah, misalkan tanggal 15 bulan Juli gitu ya. Dari tanggal 1 Juli itu udah siap-siap buat lahiran kayak gitu. Jadi udah harus mendep di rumah tuh harusnya sudah bulan Juni udah mendep aja tuh di rumah. Jangan dok, sampai ketika ibu itu positif terus sudah waktunya itu persalinan paling baik seperti apa dok? Apakah normal atau sesar dok? Ketika dalam kondisi positif tapi sudah waktunya itu harus lahir. Untuk saat ini tetap belum ada aturan resmi bahwa memang kayak Previa tadi kan harus disesar ya. Betul. Kayak gitu. Itu kan kondisi medis bawaan ya. Iya. Tapi kalau misalkan dia posisinya bagus, semuanya bagus tapi sudah waktunya dia mengalami positif, pilihannya apakah normal atau? Nah itu sebenarnya belum ada ketentuan. Belum ada ketentuan. Tergantung kondisi medis. Iya, balik lagi ke kondisi medis tadi gitu. Kita lihat dari anamnesis tanya jawab, kemudian dari riwayat persalinan sebelumnya apakah sesar atau enggak, kemudian dari pemeriksaan fisik, terakhir USG dan laboratorium. Dok, untuk mengantisipasi itu dok, kira-kira saran dokter kehamilan di tengah pandemi ini pemeriksaannya seperti apa dok? Maksudnya kan kita biasa sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk pemeriksaan kandungan atau tiap semester gitu. Semester. Tetap itu di tiap 2 kali di trimester 1, kemudian 1 kali di trimester 2 dan 1 kali di trimester 3 untuk istilahnya ultrasonografi USG ya. Tapi kalau misalnya untuk kontrol kehamilan di bidan itu sebenarnya sama sesuai dengan jadwal kayak biasa. Setiap bulan, kemudian mau dekat persalinan malahan tiap 2 minggu.
Dok, kalau di USG itu ada dampak nggak sih kepada janin, Dok? Orang awam itu kan biasanya, jangan di USG terus nanti ada dampak dengan janin. Itu gimana tuh, Dok? Iya, mitos ya. Mitos. Ya sebenarnya ultrasonografi itu sendiri sih dia seperti sound ya, sama kayak radio gitu. Nah, jadi bukan beda dengan ronsen. Kalau ronsen kan sinar X kayak gitu. Kalau sinar X dia berbahaya buat janin, tapi kalau sound dia aman untuk janin. Dok, sambil minum, Dok. Oh ya. Kita minum dulu, Dok. Dok, resiko kematian ibu hamil terhadap yang terinfeksi COVID itu seperti apa, Dok? Kita ibu hamil dengan coronavirus sebenarnya nggak perlu takut banget ya, karena resiko terjadinya gejala paru yang berat sampai dengan kematian tuh sebenarnya kecil, nggak gede. Sekitar kalau secara general itu hamil nggak hamil itu sekitar 5%. 5%. Berarti 95%-nya itu yang isoman di rumah. Artinya nggak bergejala lah, Dok ya? Iya, nggak bergejala khusus ya? Iya benar. Jadi gejala berat yang sampai membutuhkan ICU ya, itu hanya sekitar 5%. Oke. Lebih baik divaksin atau tidak untuk ibu hamil, Dok? Vaksin. Iya. Terus paling aman vaksin itu tadi dari semester 1, 2, 3 itu paling bagus divaksinnya pada saat trimester berapa, Dok? Ya, vaksin sekarang sudah bisa diberikan sama ibu hamil, tapi syaratnya tidak diberikan pada trimester pertama. Jadi diberikan di atas 14 minggu alias pada trimester kedua dan ketiga. Itu dengan kondisi tertentu, Dok? Atau? Iya benar, nanti setiap kita ibu hamil daftar aja. Nanti sebelum divaksin itu sebenarnya kita ada pemeriksaan kok, cek tensi, kemudian dilakukan secara teliti, ditanya tentang penyakit-penyakit sebelumnya selama kehamilan kayak gitu. Kalau memang sudah bisa dilakukan di hari itu. Tapi kalau tidak bisa biasanya diberikan beberapa obat, kemudian dibalik lagi setelah 1-2 minggu. Artinya vaksin itu aman kan, Dok? Aman. Sobat JSN, vaksin aman untuk ibu hamil dengan kondisi tertentu tapi. Ya. Dok, kira-kira pesan untuk ibu hamil selama pandemi ini apa, Dok? Pesannya ya sama, tetap melakukan protokol kesehatan. Cuman kalau ibu hamil sempat kena corona, jangan cemas dulu karena hingga saat ini sih belum ada laporan bahwa kalau ibunya corona bayinya cacat atau apa kayak gitu. Kemudian kalau dia bergejala ringan cukup isoman, vitamin C, vitamin D, kemudian berobat boleh ke dokter umum boleh, spesialis obgyn boleh untuk mendapatkan terapi selama isolasi mandiri atau boleh melalui puskesmas seperti biasa dari pemerintah. Nah, kalau berat, apa itu berat? Jadi kalau sesak nafas, kemudian sesaknya sampai tidak bisa tidur seperti itu, atau demam tinggi di atas 39 derajat, segera aja ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Gitu. Ini kan kalau masyarakat kita kan termasuk masyarakat termasuk masih awam ya terkait dengan COVID ini, karena memang virusnya kan baru. Terus kelihatan dari berbagai macam data juga menyatakan bahwa ketika konsumsi vitamin itu kemudian semakin meningkat terhadap ibu hamil untuk mengkonsumsi sendiri vitamin di luar rekomendasi dari dokter itu boleh nggak, Dok? Boleh. Jadi kayak vitamin C itu batasnya 1000 mg per hari. Jadi kayak UZ 1000 itu sehari sekali boleh seperti itu. Vitamin lain kan karena ini nih misalkan vitamin D contoh yang tadi dokter, terus vitamin E minum sendiri itu berdampak kan nanti pada janin? Enggak. Boleh. Yang penting vitamin ya, Dok. Iya. Enggak apa-apa ya. Challenge. Milih libur atau kerja, Dok? Kerja ya di pandemi gini. Kesian banyak bumil. Kerja di klinik atau di rumah? Rumahnya klinik soalnya. Rumahnya klinik.
Terakhir nih dok, pilih hamil sendiri atau nanganin orang hamil? Hamil sendiri sebenarnya, tapi belum dikasih. Oke. Sobat JSN, mudah-mudahan ini sungguh menginspirasi nih. Di tengah pandemi, Dr. Resi tadi memberikan tips-tips terkait dengan kesehatan untuk menjaga kehamilan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.